Amin. Semuanya tersedia, tapi saya tahu anak-anakku, kalian di samping ujian mikir makan gimana. Kalian di tengah-tengah belajar mau ujian mikir bagaimana cucian kami, baju kami, kalau kami masuk angin, sedang sakit. Saya tahu anak-anakku, penderitaan yang kalian korbankan, perjuangan yang kalian lakukan untuk sampai ke titik ini. Saya tahu anak-anakku, berapa biaya. Tidak semua wali murid di Darul Rahman itu orang yang mampu. Ada yang datang ke saya menjelang ujian, minta maaf, Ustadz, saya tidak bisa membayar uang itu karena ini dan itu. Saya tahu belajar di pesantren itu bukan sesuatu yang murah. Sekalipun bayaran kalian sudah cukup murah, tapi ada yang tetap merasa terbebani dengan membayar 600.000 baru uang sekolah dan uang makan asrama. Belum jajan kalian, belum membeli ballpoint, perlengkapan sehari-hari. Saya tahu anak-anakku, orang tua kalian berkorban, kalian juga berkorban. Perjuangan itu tidak semudah yang dibayangkan oleh mereka saat besok melihat kalian haflatul wada di puncak perjalanan kalian di Darul Rahman. Untuk itu anak-anakku, saya betul-betul menghargai, saya begitu sayang sama santri saya. Kalau sudah sampai ke kelas 6, kalian mungkin sering bertanya, saya mungkin satu di antara guru yang tidak pernah marah sama anak kelas 6. Kalian terlambat, saya tidak pernah ambil peduli. Kalian tidur, saya jarang marah. Saya mungkin orang yang paling ingin memudahkan kalian di kelas 6. Itu anak-anakku, bukan saya orang gampangan. Itu saya kerjakan karena saya tahu anak-anakku, pengorbanan kalian 6 tahun di Darul Rahman itu bukan sesuatu yang mudah. Hanya orang-orang yang Allah pilih, hanya takdir Allah, hanya kekuatan la haula wala quwata illa billah yang kalian baca, hanya sholawat yang kalian persembahkan, hanya doa-doa kalian di sepanjang perjalanan itu yang mampu membuat kalian bertahan sampai di kelas 6. Anak-anakku, perpisahan itu pasti mendatangkan air mata, tapi anak-anakku tahu itulah hidup. Kalau seandainya dulu kita tidak bertemu, maka kita tidak akan berpisah. Semua yang bertemu itu pasti akan berpisah. Semuanya anak-anakku, mau hari ini, mau besok, mau lusa, mau kapan saja anak-anakku. Yang namanya pertemuan itu sebetulnya adalah awal dari perpisahan. Kalian 6 tahun di sini, mandi di sini, makan di sini, tidur di sini. Saya tahu anak-anakku, Darul Rahman dengan segala kekurangannya sudah menjadi bagian dari hidup kalian. Tanah ini, udara ini, gedung ini seolah menjadi rumah kedua kalian. Guru dan semua yang ada di dalam pesantren ini seolah-olah sudah menjadi keluarga buat kalian. Tapi anak-anakku harus tahu, jangankan kita yang bersaudara dengan keislaman, keimanan, dan keihsanan, yang bertemu karena ilmu. Anak kandung kadang-kadang harus berpisah dengan bapak kandung. Kakek berpisah dengan cucu, paman berpisah dengan ponakan. Maka perpisahan itu adalah sesuatu yang biasa dalam hidup kita. Sepahit apapun, kita harus memiliki filsafat. Kalau pertemuan itu adalah perpisahan, adalah awal dari perpisahan, maka saya anak-anakku selalu berharap kepada murid-murid saya bahwa ketika kita berpisah itu adalah awal pertemuan kembali di masa yang akan datang. Tentu anak-anakku dengan harapan kalian menjadi orang-orang yang jauh lebih baik dari apa yang saya lihat hari ini. Anak-anakku jauh lebih mulia nanti di masa yang akan datang dari apa yang saya lihat hari ini. Saya sering bilang sama murid-murid saya, mungkin setiap malam 1000 lilin, saya tidak pernah bosan anak-anakku menyampaikan
bahwa seorang guru itu ibarat mengibarkan bendera. Kamu tahu kan, setiap hari Senin kamu mengibarkan bendera merah putih. Saya ingin murid-murid saya itu seperti kibaran bendera. Saya membawa bendera itu dengan baik-baik kalian dari kelas 1. Seperti orang yang mau mengibarkan bendera, benderanya dilipat dengan baik, ditenteng dengan bermartabat dan mulia. Kadang-kadang bendera itu ditaruh di atas nampan, kemudian diikat dengan hati-hati, dia kibarkan menjulang sampai ke angkasa. Karena seorang pengibar bendera itu selalu ingin bahwa benderanya itu berkibar di puncak kejayaan. Sama dengan saya, anak-anakku. Saya selalu bilang, saya sebagai guru ingin seperti seorang pengibar bendera. Saya bawa bendera itu dengan hati-hati, dengan penuh hormat, dengan penuh amanah. Saya bawa di kelas 1, kami bawa di kelas 2, kami bawa di kelas 3, kemudian kami kerek ke atas, menjulang ke angkasa. Dan saya, anak-anakku, selalu berdoa kepada Allah, ingin betul seperti seorang pengibar bendera. Ketika bendera yang dia kibarkan dari bawah, bendera yang dia bawa selama ini, dia kibarkan menjulang ke atas, saya tidak akan pernah berkecil hati. Justru amat bersyukur kalau kelak saya, gurumu ini, bisa hormat kepada kamu yang kemudian jauh berkibar di atas saya, yang nasibmu itu jauh lebih baik dari saya, yang ilmumu itu jauh lebih tinggi dari saya, yang akhlakmu itu jauh lebih terpuji dari saya, yang ibadahmu itu jauh lebih khusyuk kepada Allah dari saya. Saya ingin punya murid seperti itu, karena buat seorang guru, murid yang seperti itu yang mungkin bisa mengantarkan saya ke surga. Guru kamu itu mungkin banyak maksiat, banyak dosa, banyak kesalahan. Saya selalu tulus dalam mengajar kepada murid-murid saya, karena saya berharap anak-anakku, mungkin nanti anak-anakku yang menjadi syafaat saya, meraih kebahagiaan di akhirat itu. Anak-anakku, malam ini malam yang berkesan buat kita semua, apalagi di masa pandemi COVID ini dengan segala keterbatasannya. Ada banyak yang menginginkan kita tidak bertemu, hanya menggunakan online dan sebagainya. Tapi Pak Kiai itu berkeinginan kuat agar tetap melepas anak-anaknya itu di depan wajahnya secara fisik. Saya mengerti, karena buat kami guru ada tanggung jawab moral anak-anakku. Anak-anakku di sini kan 6 tahun, tidak cuma belajar ilmu, tidak cuma membaca tulisan, tapi diajarkan akhlak, diajarkan kehidupan yang sebenarnya, diajarkan kemandirian, diajarkan kesederhanaan, diajarkan bagaimana berinteraksi sosial dan kebersamaan. Saya selalu berharap anak-anakku, kalau kita pada masa ini ada dalam keterbatasan dan kesulitan karena pandemi, dan di sini kita berpisah karena waktu, karena ilmu yang ke depan kalian ingin pelajari, saya berharap anak-anakku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti keterbatasan hari ini dengan kebahagiaan hidup buat kita semua. Mudah-mudahan kesempitan hari ini Allah gantikan dengan sudah sering sekali memberikan begitu banyak gambaran dan nasihat kepada anak-anakku. Maka pesan saya yang terakhir di malam ini, di malam di mana saya masih bisa berkumpul dengan kalian murid-murid saya yang utuh ini, saya hanya ingin mengajarkan kepada kalian, menyambung yang kemarin. Hidup itu anak-anakku harus seimbang.
Sebagaimana Allah berfirman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ada timbangan anak-anakku. Timbangan itu harus di tengah, jangan ke kanan dan jangan ke kiri. Kamu dalam hidup apapun, seimbangkanlah itu. Karena dengan keseimbangan itu, rahmat Allah itu pasti akan datang kepada kita. Kalaupun di tengah perjalanan kalian ada kesalahan di titik yang kiri, maka buatlah kebaikan di titik yang kanan. Kalau ada kekhilafan di sebelah yang kiri, maka buatlah hasanah di sebelah yang kanan. Kalau belum bisa baik sekarang, di dalam hati kalian itu harus terpatri kuat keinginan terus untuk menjadi orang yang baik. Anak-anakku, yang terakhir kali pada malam hari ini, saya mohon maaf atas nama pesantren Darul Rahman. Kalian adalah amanat di pundak kami semua. Saya minta maaf kalau ada listrik yang kurang terang. Saya minta maaf kalau ada tempe yang kurang matang. Saya minta maaf kalau ada jam pelajaran yang terlewatkan. Saya minta maaf kalau ada air di kamar mandi yang kering. Kalian membayar untuk itu semua. Orang tua kalian membayar itu setiap bulan. Kalian juga, saya mohon maaf kalau begitu banyak kesalahan, mungkin di dapur, mungkin di kamar mandi, mungkin di kelas, mungkin fasilitas, mungkin ada kata-kata kami dalam mendidik kalian yang menyakiti hati kalian. Saya minta maaf anak-anakku. Kalau anak-anakku harus percaya, tidak perlu minta maaf kepada saya. Karena kalian dulu diantar oleh orang tua untuk menjadi orang baik. Kalau kalian tidak baik, maka yang salah itu saya. Karena saya tidak bisa menghantarkan kalian kepada kebaikan seperti yang diinginkan oleh orang tua kalian. Sekali lagi anak-anakku, kalau ada listrik di kamar yang tidak terang, ada lampu yang padam di kelas, ada tempe yang tidak tergoreng dengan sempurna, ada nasi yang terasa keras di mulut kalian, ada jam mengajar yang terlewatkan, ada amanah yang belum kami tunaikan. Saya minta maaf anak-anakku. Mudah-mudahan tulusnya hati kita semua, tulusnya saya, tulusnya Pak Kiai, tulusnya para guru, tulusnya kalian pada malam hari ini, mudah-mudahan sesuai dengan firman Allah, nanti ilaman ataulaha biqalbin salim. Hati kita menjadi baik, hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi lapang. Anak-anakku, saya tidak bisa berpanjang kalam lagi. Pesan saya ini adalah malam terakhir di Darul Rahman. Kalau boleh saya ingatkan, nanti sebelum subuh ya anak-anakku, sempatkan sholat 2 rakaat. 2 rakaat sholat sunnah yang terbaik sebelum kalian tinggalkan Darul Rahman sebagai santri. Saya tahu subuh besok masih ada, tapi kan statusnya sudah tamat. Besok subuh yang terakhir nikmati anak-anakku. Jangan terlalu larut dengan kegiatan yang bersifat duniawi saja. Sempatkan sholat, tumpahkan air mata dan permohonan kepada Allah. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Anak-anakku sujud begitu di hadapan Allah dan minta, ya Allah, berikan saya setelah ini tempat yang Engkau berkahi. 6 tahun saya di Darul Rahman, saya besok akan keluar, pamit dengan baik meninggalkan tempat ini. Berikan kepada saya, ya Allah, tempat yang jauh lebih baik dari Darul Rahman, guru yang lebih baik dari Darul Rahman, makanan yang lebih berkah dari Darul Rahman, rezeki buat orang tua kami yang jauh lebih berkah ketimbang selama ini yang kami dapatkan. Mudah-mudahan dengan bekal doa, kesungguhan dan ketulusan itu anak-anakku, semua kesulitan, semua yang membebani hidup kita itu bisa dihadapi dengan baik. Anak-anakku, nanti setelah tamat jangan lupa untuk datang ke Darul Rahman.
tengok pesantrenmu, kamu tengok guru-gurumu. Ketika kamu nanti memiliki ilmu yang jauh lebih baik dari kami, perbaiki apa yang kurang di sini. Ketika kalian menjadi pakar di berbagai bidang, datang ke sini, silaturahmi ke sini, perbaiki apa yang tidak baik, sempurnakan apa yang sudah baik. Mudah-mudahan anak-anakku, silaturahmi ini tidak putus. Kalian bisa datang ke sini pada acara-acara tertentu, kalian bisa datang ke sini pada hari-hari tertentu. Bahkan saya berdoa, mudah-mudahan umur kita diberi kepanjangan sama Allah. Nanti anak-anak kalian, keturunan kalian juga bisa bertemu dengan saya di Darul Rahman, bisa belajar di Darul Rahman, tapi tentu dengan suasana yang jauh lebih baik dari masa ini. Anak-anakku, sekali lagi selamat jalan. Saya mohon maaf, banyak kesalahan. Anak-anakku, doakan kita semua, saling mendoakan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang tidak saling bertemu dan tidak saling melihat, itu arja lebih diharapkan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada persembahan puisi dari teman kita. Dari tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang kali ini ada persembahan sebuah puisi dari kami, santri akhirahkan tanpa satu, untuk guru-guru dan teman-teman kami yang tercinta. Selama 6 tahun kita menyelami telaga ilmu di sini, mengukir pendidikan untuk masa depan yang gemilang. Segala diraih hingga indah di peraduan prestasi, tertanam di dalam hati sanubari dan terkenang di memori. Darul Rahman, engkau tempat berteduh kami dari heningnya kebodohan, tempat menempa diri dengan senjata ujung tinta pena yang menjadi saksi. Dinding-dinding ruang belajar menghiasi kata-kata motivasi setiap hari, menjadi cerita tersendiri tersimpan dalam peti berisi prestasi. Teman, simpan baik-baik kenangan ini dalam sejarah hidupmu. Teruskan perjuangan untuk bangsa, negara, dan agama demi Indonesia tercinta. Jangan sampai terhenti melihat dalamnya jurang perjuangan. Terus lewati hingga mampu menyeberangi tanpa kata lelah. Perpisahan hanya kata peninggalan sejenak dari tempat peperaduan ilmu. Tidak ada alasan jiwa untuk saling melupakan kenangan. Kebersamaan akan terus terajut dalam naungan persaudaraan erat, tidak akan terlepas sampai meraih bersama kesuksesan. Teman, jadikan perpisahan ini bukan untuk mengakhiri sebuah pertemuan. Jangan kau jadikan alasan untuk saling menyombongkan, tapi jadikan sebuah perpisahan termanis ini adalah momen besar untuk saling bertemu dan mengundang keberhasilan bersama.
Selamat berpisah teman. Kehadiranmu akan kutunggu di puncak kesuksesan. Di sini kita bertemu, di sini pula kita akan berpisah. Semua kenangan seakan berlalu. Segala yang kami lalui begitu cepat, begitu berharga. Detik-detik yang berganti hari ini seakan mempercepat pertemuan kita. Ada harapan di setiap hati kami. Ada keinginan yang begitu besar. Cita-cita yang akan merendah masa nanti untuk mencari langkah-langkah yang pasti menggapai cita dan martabat yang tinggi. Selamat tinggal. Selamat tinggal guru-guru dan adik-adikku tercinta. Doakan kami agar meraih cita yang nyata. Kini kami akan menggapainya. Terimalah salam dari kami untukmu, wahai guru kami. Bahagia, haru, sedih menyelimuti kemeriahan ini. Menumpahkan segala rasa, mengenang segala kisah, memohon penyertaan doa. Waktu berlalu begitu cepat tanpa kita sadari. Tanpa terasa kita akan berpisah. Tiada daya untuk mengingkarinya. Kebahagiaan ini telah tertebus dengan jerih payah selama ini. Belajar telah kami rengkuh dengan segala daya dan upaya. Bimbingan telah kami dapatkan dengan ketulusan guruku. Ilmu yang bermanfaat telah terpatri dalam benak kami. Tibalah saatnya kami undur diri untuk menggapai rasa yang lebih tinggi, untuk menghadapi tantangan masa depan, mencapai cita-cita mulia di hadapan. Kesalahan, kekhilafan, kenakalan, kecerobohan, dan ketidaksopanan kami tiada maksud kami untuk menyakiti. Penyesalan atas kebodohan kami, ribuan maafmu kami harapkan. Guru, engkau bukan sekedar pengajar bagi kami, tetapi engkau adalah ayah kami, engkau adalah ibu kami, engkau adalah orang tua kami. Waktumu, ilmumu, bimbinganmu telah menyejukkan hati kami. Petunjukmu telah menuntun kami, nasihatmu telah menyelamatkan kami. Marahmu adalah kasih sayang pada kami. Segala ajaran dan tuntunan ilmu akan selalu bersemayam pada hati yang sementara hanya pandemi kita abadi. Tiada yang dapat kami berikan sebagai balasan selain ucapan terima kasih kami yang tulus dari lubuk sanubari terdalam. Tersisa satu harap, guruku. Doamu ku tunggu, restumu ku nanti untuk menerangi jalan kami yang makin berliku. Semoga doamu akan selalu menyertaiku. Wahai kawan-kawanku, kini tibanya kita akan berpisah dari pondok pesantren ini. Tiada lagi tawa kita yang menghiasi suasana, bermain dan belajar bersama mengukir cita. Kita berbagi bersama dalam suka dan duka. Sekarang jarak akan memisahkan dada kita. Tiada lagi seragam batik coklat yang terpakai rapi. Semua akan berubah menjadi kebanggaan negeri, merajut cita-cita bangsa untuk menata masa depan. Kawan, hari ini kita akan berpisah dari tempat yang penuh sejarah ini. Kita mulai langkah baru lagi di pelosok negeri dengan berbekal ilmu dari pesantren ini. Akan kita curahkan pada dunia yang penuh berisi. Kawan, semua sedih terngiang dalam ingatan kata berpisah. Tiada lagi tegur dan sapa di tempat yang indah ini, tempat menggali ilmu sampai kita banyak mengetahui materi, dari mulai coretan tak berbentuk hingga kini pandai mengukir bentuk. Semua perjalanan ini akan tersimpan dalam buku kenangan, berisi kenakalan kita dan tangisan doil dari kawan. Indah tersimpan
dalam lembar-lembar berisi cerita jenaka akan terabaikan dalam naungan awan biru musik bulu. Selamat jalan kawanku, selamat tinggal ya Rahmanku. Doakan kami guruku, doakan kami selalu agar kami bisa meneruskan perjuanganmu, agar kami bisa menjadi sepertimu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku sekalian, marilah kita berdoa di ujung pertemuan kita ini bersama guru-guru kita, bersama teman-teman kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala perjuangan kita di pondok ini, segala apa yang sudah kita korbankan, terkhusus guru-guru kita yang telah sabar mengajar kita, yang telah berjuang agar kita mengenal ilmu agama, agar kita selamat dunia akhirat, guru-guru kita yang telah mengorbankan berbagai macam hal di hidupnya demi kita, agar kita menjadi orang berguna di masa depan, agar kita menjadi orang bermanfaat, agar kita menjadi orang yang selamat. Mudah-mudahan Allah balas jasa guru-guru kita, mudah-mudahan Allah balas segala kesusahan, kesulitan yang guru kita lakukan demi kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita di masa depan orang-orang yang berguna. Allah jadikan kita orang-orang yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Allah jadikan kita orang-orang yang selamat, orang-orang yang baik, orang-orang yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Ya Allah, balaslah segala pengorbanan guru-guru kami, ya Allah. Jangan pernah jadikan hubungan silaturahim batin kami putus, ya Allah. Jangan pernah, ya Allah, jadikan kami orang yang seperti kacang lupa pada kulitnya, ya Allah. Jangan, ya Allah, jangan jadikan kami, ya Allah. Ya Allah, di penghujung malam hari ini, Allah, kami meminta mudah-mudahan, ya Allah, segala keinginan kami terwujud, ya Allah. Segala keinginan kami, segala keinginan guru-guru kami yang baik bagi Allah, segala keinginan guru-guru kami kepada kami terwujud, ya Allah. Segala hajat-hajat beliau semua terwujud, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Komandan Kiai Haji Pak Syukur Ma'mun dan kepada teman-teman kita yang telah mempersembahkan puisi dan melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya MC undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pamit ya. Allahumma salli ala sayyidina